Berbicara tentang urban legend, ada satu kisah yang menarik perhatian saya dalam serial dan Dadan adalah Turbo Baba. Sekilas informasi, ia juga pernah hadir di beberapa anime, salah satunya seperti Move 100. Kisah nenek Turbo mulai muncul di kalangan remaja Jepang pada awal tahun 2000-an. Meskipun tidak ada catatan yang pasti tentang kapan dan di mana cerita ini pertama kali dimulai. Legenda ini dianggap sebagai hasil dari imajinatif kolektif yang menyebar dengan cepat, seperti banyak cerita horor urban legend lainnya di Jepang. Namun seiring berjalannya waktu, cerita ini berkembang menjadi salah satu kisah yang paling dikenal dan dipercaya. Legenda Turbo Gereni berakar dari daerah pegunungan di sekitar Gunung Roko di prefektur Hyogo, Jepang. Jalanan berkelok-kelok di wilayah ini sudah lama dikenal berhantu. Tapi tidak ada cerita yang seaneh legenda Turbo Granny. Nenek Turbo digambarkan sebagai sosok wanita tua yang berpenampilan seperti nenek-nenek pada umumnya. Ia mengenakan kimono lusuh atau pakaian tradisional Jepang yang lainnya yang tampak usang, dan penampilannya tidak mencurigakan jika dilihat dari kejauhan. Namun ada satu hal yang sangat menonjol dari Turbo Granny, kecepatannya tidak wajar. Meskipun ia tampak renta dan berjalan dengan langkah-langkah kecil yang lamban pada awalnya, ia memiliki kemampuan untuk berlari dengan kecepatan yang menakutkan, lebih cepat dari kendaraan apapun. Dalam banyak versi cerita, pengemudi yang melaju cepat tiba-tiba melihat sosok nenek tua dalam pakaian tradisional muncul di kaca spion. Mengejutkannya, nenek ini bisa berlari dan mendekat dengan kecepatan tak masuk akal, bahkan melesat melewati kendaraan mereka. Beberapa cerita bahkan mengatakan bahwa dia mengetuk jendela mobil. Meskipun kehadirannya jarang menimbulkan bahaya langsung, sosoknya seringkali menjadi penyebab kecelakaan karena membuat pengemudi panik. Dari cerita kesaksian yang beredar di internet, seorang mahasiswa yang pulang larut malam dari kampus melihat sosok nenek tua berdiri di sisi jalan dekat halte bus. Karena merasa kasihan, mahasiswa tersebut mendekatinya untuk menawarkan bantuan. Namun nenek itu menolak dan hanya menatapnya dengan senyuman aneh. Merasa tidak nyaman, mahasiswa itu memutuskan untuk cepat-cepat pergi. Saat ia berjalan menjauh, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Semakin lama semakin cepat. Ketika ia menoleh, ia terkejut melihat bahwa nenek yang tadi berdiri diam, kini berlari ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Mahasiswa itu panik dan mulai berlari. Tapi tidak peduli seberapa cepat ia berlari, nenek itu terus mendekat. Pada akhirnya mahasiswa itu berhasil masuk ke dalam taksi yang lewat. Tetapi ketika ia melihat ke belakang, nenek Turbo hanya berdiri di tempat ia berhenti mengejar, menatapnya dengan tajam dari kejauhan. Seperti banyak kisah urban legend lainnya, tidak ada bukti konkret yang mendukung keberadaan nenek Turbo. Namun kisah-kisah ini terus hidup dan berkembang karena daya tariknya yang kuat di kalangan masyarakat, terutama di antara para remaja dan penggemar horor. Ketakutan akan bertemu dengan makhluk yang tidak dapat dijelaskan, apalagi yang bisa bergerak dengan kecepatan di luar batas manusia. Apakah nenek Turbo hanya hasil imajinasi atau ada sesuatu yang lebih misterius di balik cerita ini? Satu hal yang pasti, kisah nenek Turbo berhasil menancapkan rasa takut yang mendalam di hati orang-orang yang mendengarnya, terutama mereka yang sering pulang larut malam di jalan-jalan sepi Jepang.